Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab An-Nawadir Lil Qulyubi pada halaman yang ke-22 pada hikayah yang ke-13 fi fadilati nisfi Sya'ban, di dalam menerangkan keutamaan malam separuh bulan Sya'ban, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan malam nisfu Sya'ban. Insyaallah pada tahun ini malam nisfu Sya'ban tahun 2025 insyaallah jatuh pada malam Jumat yang akan datang. Hukia diceritakan anna Isa kana fi siyahatihi fanadhara ila jabalin alin faqasadahu. Bahwasanya Nabi Isa alaihi salam, beliau berada di dalam perjalanannya. Kemudian beliau melihat ada sebuah gunung yang sangat tinggi. Lalu beliau pun bersengaja bermaksud ingin menuju ke gunung tersebut. Fa'idzan bisokhratin fi dzarwatihi asyadda bayadun minal laban. Beliau di puncak gunung tersebut melihat ada sebuah batu yang sangat besar yang berwarna putih, putihnya pun lebih putih daripada putihnya susu. Fasara yamshi haulaha, kemudian Nabi Isa pun berjalan kaki mengelilingi di sekitar batu tersebut. Wa yata'ajjabu, dan beliau merasa takjub min husniha, dari kebagusan indahnya batu tersebut. Beliau merasa heran, merasa takjub, begitu indahnya batu ini. Udah besar, berwarna putih, lebih putih daripada susu. Fa'auhallahu ilaihi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Isa. Ya Isa, wahai Isa, atuhibbu an ubina laka, apakah engkau suka akan aku jelaskan, akan aku perlihatkan kepadamu ajaba mimma taro, pada sesuatu yang lebih menakjubkan daripada batu yang kau lihat? Qala, kemudian Nabi Isa menjawab, na'am ya Rabb, iya wahai Tuhanku, aku mau engkau perlihatkan kepadaku sesuatu yang lebih menakjubkan daripada yang aku lihat ini. Famfalaqat, maka kemudian pecah as-sakhratu, sebuah batu besar itu, an syaikhin, di dalamnya ternyata di dalam batu besar itu ada seorang syekh, seorang laki-laki tua, alaihi mudarri'atun. Sang lelaki tua itu kepalanya, rambutnya berwarna separuh putih dan separuh hitam. Mudarri'atun minasya'ri wa biyadihi ukazun akhdar, dan di dalam genggaman tangannya beliau menggenggam sebuah tongkat yang berwarna hijau. Wa baina ainaihi inabun wa huwa qaimun yusalli, di antara kedua matanya si kakek tua tersebut terdapat sebuah anggur, padahal beliau sedang berdiri dalam keadaan sholat. Fata'ajjaba Isa min dzalik, maka kemudian Nabi Isa pun takjub, merasa heran dengan keajaiban tersebut. Ada seorang kakek tua keluar dari pecahan batu, rambutnya hitam bercampur putih, di tangannya ada sebuah tongkat yang hijau, di antara kedua matanya terdapat sebuah anggur.
Faqala, maka kemudian Nabi Isa bertanya, ya syaikhu, wahai syekh, ma hadzal ladzi ara, ma hadza, apakah ini, alladzi ara, yang kulihat, apa yang kulihat ini? Faqala, maka sang syekh tersebut menjawab, hadza rizki fi kulli yaum, ini adalah rizkiku di setiap harinya. Seorang syekh yang berada di dalam batu pun diberi rizki oleh Allah, apalagi kita yang hidup di alam bebas seperti ini. Maka jangan pernah khawatir tentang rizki Allah. Rizki kita telah ditanggung dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka kemudian Nabi Isa bertanya, munzu kam ta'budullaha fi hadzal hajar, wahai Pak Tua, mulai kapan, berapa lama kau menyembah Allah, kau ibadah kepada Allah di dalam batu ini? Faqala arba'ami'ati sanatin, aku menyembah Allah, aku beribadah kepada Allah di dalam batu besar ini selama 400 tahun. Subhanallah. Faqala Isa, kemudian Nabi Isa berkata, ilahi wa sayyidi, ma aqulu innaka khalaqta khalqan afdhala min hadza. Wahai Tuhanku, wahai Sayyidku, wahai junjunganku, ma aqulu, aku tidak berkata, innaka khalaqta khalqan afdhala min hadza, sesungguhnya engkau telah menciptakan sesosok makhluk yang lebih utama daripada syekh tua ini. Fa'auhallahu ilaihi, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Isa, inna rajulan min ummati Muhammadin adraka syahra sya'bana wa shalla lailatan nisfi minhu afdalu min ibadati hadza arba'ami'ati sanatin. Sesungguhnya seorang laki-laki maupun perempuan yang beribadah kepada Allah menemukan bulan Sya'ban, artinya dia diberi umur panjang sehingga dia berjumpa dengan bulan Sya'ban, lalu dia melaksanakan sholat pada malam nisfu Sya'ban, sholat sunnah maksudnya, maka seseorang itu lebih utama, perbuatan sholatnya di malam nisfu Sya'ban itu lebih utama daripada ibadah seorang laki-laki tua ini yang selama 400 tahun lamanya. Beruntunglah kita diciptakan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad yang apabila kita beribadah sholat di malam nisfu Sya'ban itu pahalanya lebih besar, pahalanya lebih utama daripada ibadah seorang kakek tua tadi yang termasuk dalam kaumnya Nabi Isa selama 400 tahun. Faqala Isa, kemudian Nabi Isa berkata, ya laitani kuntu min ummati Muhammad. Aduh, seandainya aku bisa, seandainya aku dijadikan umat Nabi Muhammad. Nabi Isa pun kepingin dan berharap dengan keinginannya sendiri agar supaya dia menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad. Apa maksudnya? Dia ingin beribadah di malam nisfu Sya'ban. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah nyata-nyata hidup di zaman sekarang ini menjadi umat Nabi Muhammad? Apakah malam nisfu Sya'ban akan kita lewatkan begitu saja? Sayang, 1000 kali sayang. Oleh karena itu, marilah malam Jumat besok insya Allah jatuh malam nisfu Sya'ban, kita hidupkan malam itu dengan berbagai macam ibadah, baik baca Al-Quran, baik kita perbanyak sedekah, baca sholawat, baca istighfar, baca tahlil, rotibul haddad, dan lain sebagainya. Isi malam itu dengan amal-amal kebaikan. Insya Allah kita pun akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu